kepala. Kita pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersandar di kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi yang cerah kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Terima kasih Bapa, Engkau pelihara kami sepanjang malam, dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu, dan kami boleh menaikkan pujian penyembahan, menaikkan doa syafaat. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu dan menyampaikan renungan firman. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Kalau bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan membaca Yeremia pasal 25 ayat pertama sampai ayat 14. Yeremia pasal 25 ayat pertama sampai 14. Yehuda akan dibuang ke Babel 70 tahun lamanya. Firman-Nya datang pada Yeremia tentang segenap kaum Yehuda dan tahun keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia Raja Yehuda, yakni dalam tahun pertama pemerintahan Nebukadnezar Raja Babel. Firman itu telah disampaikan oleh Nabi Yeremia ke segenap kaum Yehuda dan kepada segenap penduduk Yerusalem, katanya, sejak dari tahun yang ke-13 pemerintahan Yosia bin Amon Raja Yehuda sampai hari jadi sudah 23 tahun lamanya. Firman Tuhan datang kepadaku dan terus menerus aku mengucapkan kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkannya. Juga Tuhan terus menerus mengutus kepadamu semua hamba-hambanya, yakni nabi-nabi ini, tetapi kamu tidak mau mendengarkan dan memperhatikannya. Kata mereka, bertobatlah masing-masing kamu dan tingkahlah langkahmu yang jahat. Dari perbuatan-perbuatan yang jahat, maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan pada moyangmu dari selama-lamanya sampai selamanya. Juga janganlah kamu ikuti ilah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepadanya. Janganlah kamu menimbulkan sakit hati Tuhan dengan buatan tanganmu, supaya jangan aku mendatangkan malapetaka kepadamu. Tapi kamu tidak mendengarkan aku, demikianlah firman Tuhan, sehingga kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu untuk kemalanganmu sendiri. Sebab itu begini firman Tuhan semesta alam, oleh karena kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataanku, sesungguhnya aku akan menggerahkan semua kaum dari utara. Demikianlah firman Tuhan menyuruh memanggil Nebukadnezar Raja Babel hambaku. Aku akan mendatangkan mereka melawan negeri ini, melawan penduduknya, dan melawan bangsa-bangsa keliling ini, yang akan kutumpas dan kubuat menjadi kengerian, jadi sasaran suitan dan menjadi ketanusan untuk selama-lamanya. Aku akan menyenyapkan dari antara mereka suara kegirangan, suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, bunyi batu kilangan dan cahaya pelita. Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Kemudian sesudah genap 7 tahun itu, demikianlah firman Tuhan, maka aku akan melakukan pembalas kepada Raja Babel dan kepada bangsa itu oleh karena kesalahan mereka, ia juga kepada negeri orang Kasdim, dengan membuatnya menjadi tempat-tempat yang tandus untuk selama-lamanya. Aku akan menimpakan ke negeri ini segala apa yang kufirmankan tentang dia, yaitu segala apa yang terus dalam kitab ini, seperti yang telah dinubuatkan Yeremia tentang segala bangsa itu. Sebab mereka pun juga akan menjadi hamba pada banyak bangsa-bangsa dan raja-raja besar, dan aku akan mengajar mereka setimpal dengan pekerjaan mereka dan setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Firman Tuhan itu sangat luar biasa, mengingatkan, mencelikkan mata rohani kita. Sebenarnya Tuhan itu Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penuh sayang. Dikatakan Israel bagaikan biji mata Tuhan.
Tetapi yang sangat menarik pagi ini, ternyata sekalipun dia biji mata Tuhan, dia kesayangan Tuhan, tapi ada satu yang Tuhan kerjakan, itulah kedisiplinan. Kedisiplinan atau kedaulatan Allah tetap berlaku dalam hidup manusia. Tetap berlaku dalam hidup manusia. Allah begitu menyayangi, mengingatkan kembali bangsa Israel turut melalui hamba-hambanya. Sebagaimana dikatakan pada firman Tuhan pada ayat yang ketiga. Sejak di tahun yang ke-13 dan Yosia bin Amos Raja Yuda sampai hari ini sudah 23 tahun lamanya firman Tuhan datang kepadaku, dan terus menerus aku mengucapkan kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkannya. Juga Tuhan terus menerus mengutus kepadamu semua hambanya, yakni nabi-nabi, tapi kamu tidak mau mendengarkan dan memperhatikannya. Dan setelah firman Allah didengungkan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat, Tuhan sebenarnya akan datang. Kalau Tuhan berdatang karena sabarnya Tuhan. Kalau Tuhan belum datang karena sabar, kenapa dia tidak mau satu manusia binasa, tetapi semua boleh bertobat? Kalau Tuhan berdatang karena sabar, sebagaimana dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke 9, Tuhan tidak lain menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi Tuhan sabar terhadap manusia karena Tuhan menghendaki supaya jangan adanya binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya, didengungkan pada Yeremia sebagai alat Tuhan. Kita tahu bahwa bangsa Israel kesayangan Tuhan. Tuhan juga sayang. Tapi ternyata mereka bangsa yang tegar tengkuk. Ya, tegar tengkuk, pas kepala. Ternyata apa yang didengungkan oleh nabi-nabi, ternyata apa yang diperbuat oleh bangsa Israel. Dikatakan dalam firman Tuhan pada ayat yang ke-7, tapi kamu tidak mendengarkan aku, demikian firman Tuhan, sehingga kamu menimbulkan sakit hati Tuhan dengan buatan tanganmu untuk kemalanganmu sendiri. Ya, buatan tanganmu untuk kemalanganmu sendiri. Artinya, apa yang kau tabur, engkau akan tuai. Karena ulahmu sendiri, karena perbuatanmu sendiri, karena tingkah lakumu sendiri, karena sikapmu sendiri yang tegar tengkuk dan tidak mau mendengar firman Allah. Dan Tuhan katakan, Tuhan sebagai firman Allah katakan pada 8, sebab itu begini firman Tuhan semesta alam, karena kamu tidak mendengarkan perkataanku, sesungguhnya aku akan menyerahkan semua kaum dari utara. Demikian firman Tuhan menyuruh memanggil Nebukadnezar Raja Babel hambaku. Aku akan mendatangkan mereka melawan negeri, melawan dan mereka melakukan. Nebukadnezar Raja Babel yang alatnya Tuhan, sering masalah demi masalah timbul dalam hidup manusia karena ulahnya sendiri. Ingat, apa yang kau tabur, engkau akan tuai. Galatia 6 ayat 7. Ya, firman Tuhan jelas. Dengan buatan tanganmu untuk kemalanganmu sendiri. Kalau dia taat pada firman Allah, dia dengar firman Allah, ceritanya lain. Karena dia tidak mau taat firman Tuhan, ceritanya lain. Demikian juga kalau kita taat pada firman Allah, kita lihat bagaimana cara tangan Allah menolong kita. Cara tangan Allah menyelesaikan masalah kita. Cara tangan Allah memelihara kita. Cara tangan Allah melindungi kita. Bukankah dia berkata dalam Mazmur 23:4, sekalipun berjalan lembah kekelaman, lembah maut, Tuhan beserta. Ada
berjanji Tuhan beserta kita. Kalau kita mau jadi domba yang baik, dengar suara gembala agung, karena ulah sendiri Israel tidak menikmati, dia harus dibuang. Nebukadnezar alat Tuhan. Ingat, dia alat Tuhan untuk bangsa Israel. Masalah timbul karena Tuhan izinkan orang, ya, sesuatu terjadi, diizinkan Tuhan. Orang itu hanya alat, musibahnya alat, masalahnya alat untuk menyadari bangsa Israel, untuk menyadari kita juga. Dan kita lihat apa yang terjadi. Dikatakan pada ayat yang ke-11, maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Bahkan pada ayat yang ke-10 berkata demikian, aku akan menyiapkan dari antara mereka suara kegirangan, suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara perempuan, bunyi batu kilangan dan cahaya pelita. Semua sukacita akan jadi hilang. Ya, damai sejahtera tidak ada karena ulah sendiri. Orang bermain-main dosa, damai sejahtera akan diangkat dalam hidupnya. Kalau kau lakukan firman dengan baik, dia Raja damai. Damai sejahtera akan turun dalam hidup kita semua. Sekalipun dalam keadaan pandemi, damai sejahtera turun dalam rumah tangga kita. Damai sejahtera turun dalam hidup kita. Damai sejahtera dalam hidup kita semua. Sekalipun dalam kesederhanaan, sekalipun hidup pas-pasan, dia Raja damai yang berikan damai sejahtera dalam hidup kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Biar firman Tuhan cukup jelas bagi kami. Jangan seperti kami bangsa Israel melakukan karena perbuatan sendiri, karena dirancangnya sendiri. Dia menikmati. Dia tidak mau pekakan suara Roh Kudus. Dia tidak mau mendengar nasihat para nabi. Caranya sendiri. Dia menikmati karena ulahnya sendiri. Nebukadnezar hanya alat Tuhan. Biarlah jangan kami mengalami Tuhan karena kebodohan kami, tapi kami menjadi anak-anak yang cerdik, yang mengerti pekakan suara Roh Kudus. Pekakan suara-Mu Tuhan melalui peristiwa yang terjadi pas saat ini pandemi, mengingatkan kami, mencerahkan mata rohani kami, supaya kami semakin hari semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan yang sudah diambang pintu. Sertai perjalanan kami untuk mencari nafkah Tuhan, di mana kami pergi dengan selamat, pulang dengan selamat, dan kami hikmat-Mu Kau berikan buat kami dalam melakukan pekerjaan, dalam apa yang kami kerjakan Tuhan. Engkau tahu kebutuhan kami, Engkau Yehova Jireh. Jangan kami, dan kami juga belajar taat kepada perintah, melakukan, memperhatikan protokol kesehatan dengan baik. Kami serahkan rumah tangga kami, dan kembalikan kami besok pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu amal juga. Dan kami teringat Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para medis, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bekerja di garis depan sebagai pejuang-pejuang yang gagah perkasa. Berikan kesehatan yang prima yang daripada Tuhan dalam perang melawan virus corona. Pelihara keluarganya sebagaimana Kau pelihara mereka. Kami mohon hanya belas kasihan. Kami mohon belas kasihan terjadi buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Kalau Engkau mau terlalu mudah Kau buat untuk dibuang, tapi semua dalam hak otoritas Engkau. Hanya belas kasihan Tuhan yang berlaku dalam bangsa kami Indonesia. Biar yang sakit semakin berkurang, tapi yang sembuh semakin banyak. Bahkan mereka mau vaksin dengan baik. Terima kasih Bapa di surga dan terkasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus untuk saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang cinta Dia. Katakan